dengan saya Yohana dalam acara ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Bapak Ibu, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari jauh ya, dari kota Tangerang Selatan. Wah, mantap ya. Nah, beliau ini pengusaha furniture. Wah, luar biasa. Nah, namanya adalah Pak Wijaya. Pak Wijaya ini yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lasma. Silakan Pak Wijaya. Oke, shalom semuanya. Ya, Shalom. Bu Lasma. Ya, saya mau mengajukan pertanyaan begini Bu. Kan di dalam kekristenan ini ada yang namanya karunia-karunia. Salah satunya karunia nubuatan. Nah, pertanyaan saya, kalau seorang hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan menyampaikan nubuatan misalnya terdiri seseorang, apakah bisa Bu karunia itu ternyata nubuatan yang disampaikannya itu ternyata ada kandungan lubuatan gitu Bu? Dalam pertanyaan. Terus ada lagi? Nah, jadi kita bagaimana bisa membedakan yang namanya nubuatan benar-benar dari Tuhan atau memang itu ternyata lu buat-buat? Nah, ini pertanyaan yang seru banget ya. Banyak dilema yang saya dengar seperti itu ya. Saya mau sampaikan dulu Pak. Saya bisa menyampaikan pesan Tuhan, belum tentu saya seorang nabi ya. Karena saya perempuan nabi ya. Tapi kalau seorang laki-laki dibilang nabi ya. Belum tentu orang bisa menyampaikan suara Tuhan, dia seorang nabi dan nabi ya. Belum. Tapi berjalan dengan waktu, orang yang bisa menyampaikan isi hati Tuhan atau nubuat diuji dulu. 1, pertumbuhannya. 2, kedewasaannya. 3, jam terbangnya. Tanya orang-orang yang sudah sempat disampaikan pesan Tuhan itu, realitanya gimana? Ada nggak kesaksiannya? Nah, bagi saya, menurut saya gini loh Pak, orang yang punya berkarunia itu nggak gampang. Dia menjaga kehidupannya hari lepas hari. Sekarang begini, waktu saya sampaikan pesan di atas Pak Wijaya, waktu pertama kamu lihat saya, kamu sejahtera nggak lihat wajah saya? Sejahtera Bu. Nah, lihatnya di situ aja dulu. Pertama, sejahtera nggak melihat manusianya. Kedua, body language-nya kelihatan kok. Oh, karena lu orang kaya, harus gue tambah-tambahin. Tapi kalau lu orang miskin, gue akan press. Nah, itu dia. Beda. Ini hari-hari begini kebanyakan Pak. Maaf ya, apalagi kamu pengusaha. Bisa dong saya Nina bobokan. Ada enggak selama kamu saya sampaikan pesan Tuhan Nina bobokan? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, saya buat atau memang saya buat-buat? Dua-duanya kan ya dong. Tapi yang disampaikan pesan, saya nggak ngerti kamu. Tapi semua nyampe. 99 katanya Pak Wijaya pesannya. Iyalah 100-nya Tuhan. Nah, jadi kalau Bapak mau lihat seorang itu punya integritas yang menyampaikan isi hati Tuhan, lihat dulu karakternya. Contoh, saya melihat televisi nih dengan spektakulernya. Yang namanya ini begini. Waktu pertama saya tonton TV, ini kayaknya gue gak sejahtera nih sama orang ini ya. Kayaknya ini lu buat-buat nih. Kayaknya ada spirit nih di atas orang ini. Tapi berjalan dengan waktu Pak, ketahuan. Tapi saya note ya, minta tolong ya semua yang ada di sini maupun yang menyaksikan, jangan terpesona dengan karunia-karunia orang itu. Tapi uji orang itu sejauh mana dia punya satu karakteristik dalam pribadinya yang menyampaikan pesan Tuhan. Packagingnya hati-hati loh Pak. Alkitab tahu, Spirit tahu. Cuma awas dipelintir. Nah, kata Tuhan dan kata hantu beda dikit. Tapi begini Bu, pernah ada hamba Tuhan menyampaikan nubuatan. Pada saat dia menyampaikan nubuatan, A, B, C, D gitu Bu ya. A terjadi, B terjadi, ternyata D-nya nggak terjadi Bu. Nah, itu bagaimana Bu? Nah, D-nya nggak terjadi, sikap orang itu yang dinubuatinnya. Biasanya apa? Mau terjawab semuanya tanpa lihat proses hidupnya. Ya kan tadi saya bicarakan tentang kerenungan firman tentang berdiri kuat. Orang yang berdiri kuat, walaupun yang A, B, C sudah dijawab, yang D-nya belum, nggak apa-apa.
Saya secara pribadi ini kesaksian ya Pak. Hamba Tuhan mau rasul kayak mau nabi kayak entah pendoa kayak nubuatin saya rekam sampai MP3 belum terjadi loh Pak sampai hari ini. Tapi Tuhan pakai saya atas orang-orang itu terjadi. Saya juga bingung, Tuhan kenapa yang saya pakai mulutnya buat orang itu jadi, tapi giliran orang lain pakai buat saya belum terjadi. Tapi Tuhan lagi lihat masih setia enggak menanti pengharapan. Apalagi dengan visi misi Adonai, pemulihan penggenapan janji-janji Tuhan terjadi. Itu Pak Wijaya. Ya, jangan semuanya mau langsung dijawab. Nanti kamunya sendiri udah gak ada Tuhan-Tuhanan. Lalu leye-leye. Seperti apa kura-kura. Betul gak? Kura-kura dengan kelinci. Nah, harusnya kura-kura sudah di depan. Pernah dengar gak? Ya loh. Dia tidur dulu. Dipikir kelincinya kura-kura orang lambat. Ternyata kelinci tidur terlelap di bawah pohon. Kura-kura yang menang. Nah, seperti apa kita ini? Kelinci apa kura-kura? Jangan dua-duanya. Pokoknya gini, nantikanlah Tuhan senantiasa, ya, dan tetap berdoa. Itu yang mau Wijaya. Ada lagi? Nah, kalau yang firman Tuhan katakan, mungkin ini ada apakah ini berhubungan atau tidak? Pertanyaan saya gini Bu, kan firman Tuhan ada yang ngomong bahwa di akhir nanti Tuhan firman Tuhan ngomong, kamu yang bernubuat demi namaku, menyembuhkan demi namaku. Matius 7. Ya, terus seru. melakukan mujizat demi namaku. Ya. Tapi Tuhan ngomong, nyalakan Ini dia. kalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, apakah itu hamba-hamba Tuhan sebelumnya? Apakah mereka itu hamba-hamba Tuhan sebelumnya Bu? Ya waktu di zaman Rasul dan Nabi sesuai Alkitab, ya dong, punya urapan dong. Tapi kenapa Matius 7 dikatakan, yaitu orang yang banyak melakukan, bisa bernubuat, bisa mujizat, tapi endingnya apa? Jangan masuk di kelompok, aku nggak mengenal engkau, ingat. Nah lo, ini dia. Kita jangan ada di garis di situ Pak. Pokoknya gini, goalnya sampai akhir. Kalau Tuhan pakai saya hari ini, waktu Tuhan panggil pun juga sama, masih dipakai. Berarti itu endingnya kan Bu? Endingnya Pak. Kan Tuhan bilang, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Padahal awalnya kan baik. luar biasa ya Bu. Betul. Tanda-tanda. Itu endingnya pembuat kejahatan. Nah, karena yang tadi pertanyaan Bapak kan, nubuat apa dibuat-buat? Nah, ya loh, ini pertanyaan yang menjebak gak apa-apa. Untung saya fokus. Yes, nama Tuhan dipermuliakan. Urapan gak boleh los. Thank you. Pertanyaan menjebak tapi muter, nyampe juga Alkitabnya. Lanjut. Pembuat kejahatan, hati-hati ya. Jangan kita punya karunia, punya banyak mujizat sampai Tuhan katakan kamu pembuat jahat. Berarti pribadi orang itu yang menyampaikan jahat Pak. Packagingnya tadi ada modusnya enggak? Kamu seorang pengusaha nih Pak, saya ingin nubuatin yang baik-baik. Pasti kamu terpesona dengan saya. Udah nih gue buka cek. Wah, cek-cok. Jadi orang yang menyampaikan isi hati Tuhan, jangan lihat kelas orangnya deh, ya. Kalau itu kelasnya mau dipemulung, mau disampaikan, sampaikan. Kalau pesan Tuhan itu mau disampaikan di atas orang stres, sampaikan. Jadi selama saya dipakai Tuhan Pak, ya, saya nggak akan lihat kelasnya Pak. Semua sama, ya. Di orang stres pun sama. Sampai istilah pengalaman saya sendiri ya, Bu Gembala saya Sidoarjo, Bu Epi Lasmi, GAB Sidoarjo Mahanaim, itu konyol bagi saya. Nggak bilang kalau saya khotbah di tempat orang ODGJ. Dengan semangatnya tuh Pak, karunia yang orang yang tadi Bapak bilang lu buat taruh di situ yuk. Saya bisa referensi itu Pak. Teruji nubuatannya dia di atas orang gila itu tepat tidak. Dengan satu kesaksian nggak pernah saya bohong lupa. Tanya itu Gembala GAB Mahanaim Sidoarjo. Saya pikir Bu Lasma bisa menyampaikan pesan Tuhan di atas orang normal. Di orang nggak normal pun Tuhan bisa pakai. Kalau orang ini bermasalah. Nah itu Pak. Jadi maaf,
Kalau Bapak ketemu orang yang nubuat-buat, uji coba dulu tuh di Sidoarjo. Jadi siapa yang mengaku punya karunia nubuatan atau dia seorang nabi dan nabiah, muncul dulu tuh di tempat ODGJ, nubuatin, bisa sembuh nggak tuh orang itu? Ada lagi? Tes dulu ya. Dites Bu Yona, tipis loh. Kalau nubuatan itu sifatnya bisa kalimatnya banyak atau sedikit, Bu. Karena kan kalau nubuatan kalimatnya banyak itu kan jadi lupa. Bu. Siapa yang dengar apa yang nyampein? Yang lupa yang dengar apa yang nyampein? Yang denger. Salah sendiri. Iya. Tapi gini loh, Bu, saya pernah dengar loh, Bu, ada hamba Tuhan menyampaikan nubuatan. Ya, ini hamba Tuhan luar biasa menurut saya. Yang dinubuatin pun juga luar biasa. Tapi waktu saya dengar nubuatannya, saya agak sedikit apa ya, sedikit ragu. Kenapa? Nubuatannya wancang banget, Bu. Ini yang dinubuatin apa inget ya, saya mikir gitu, Bu. Wah, inget saya bilang ini, ngomongnya wancang banget. Lagi pula terus kata-katanya ada yang agak rancur aja, Pak. Kok ini nubuatan tapi kok ngomongnya begitu? Misalnya gini nubuatannya, Bu. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan pakai kau luar biasa. Lo kata-kata itu kan kata-kata umum ya, Bu. Menurut saya Pak, itu kok kayak seperti bukan nubuatan, kayak doa. Gitu kayak doa aja Pak. Cuma kok dibilang katanya itu nubuatan, dibilang nabi, nubuatan. Ini nubuatannya kok kata-katanya enggak apa ya, nggak spesifik gitu, Bu. Oke. Itu bagaimana, Bu? Ya, ini pertanyaan yang bagus lagi nih. Dari tadi the best banget karena punya jam terbang pengalamannya bagus. Jadi nubuatan itu tergantung panjang pendeknya buat orang itu. Kadang saya bisa singkat, Tuhan pakai. Kadang saya bisa panjang. Kadang juga sama, bukan sebagai seorang pendoa. Engkau yang kusayangi, engkau yang begini itu nggak salah, Pak. Kenapa? Mengingat. Karena ada titik orang lemah itu yang lagi didoakan. Sekarang bertanya gini, Tuhan masih sayang aku gak? Makanya Tuhan keluar kata-kata, aku mengasihi. Bukan dia seorang yang menyampaikan nubuatan tentang berdoa. Enggak, Pak. Jadi orang boleh menubuatkan panjang lebar di momen orang itu. Jadi nubuatan itu ya bisa kejadian yang lalu, sekarang, dan ke depan. Kalau dukun nggak bisa menyatakan yang ke depan. Tapi kalau nubuatan yang lalu, sekarang, dan ke depan, atau hitungan hari atau hitungan jam, nah itu baru tepat. Cuma bagi saya pertanyaan yang Bapak tadi dia bilang, sepertinya kok dikarang. Nah, enggak. Tapi saya sukanya begini, maaf ya, saya kan orangnya simpel, Pak. Jadi kalau saya sampaikan pesan Tuhan itu sama simpel-simpel. Biasanya orang yang panjang lebar itu orang yang seorang pendoa. Jadi seorang pendoa itu otomatis punya karunia nubuatan. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Tanpa ada screening, tanpa minta hikmah, pendoa itu selalu menubuatinya ABCD sampai panjang. Kalau saya nggak suka panjang-panjang, inti poinnya. Di saat kita mau sampaikan pesan Tuhan, kita harus bisa rasakan dulu tuh. Orang yang dinubuatin tersentuh apa enggak. Biasanya ya, kalau kita udah benar, saat kita sampaikan pesan Tuhan, orang itu udah dilawat oleh Tuhan. Karena apa? Kita punya aura yang enak di dalam. Itu aja Pak Wijaya. Ya, nanti saya nggak tahu karena Pak Wijaya kan seorang penyembah, ini worship. Nanti tiba-tiba lagi mau worship, haleluya, engkau baik. Jemaat yang ada di situ di bawah nubuatnya tentang apa? Penyembahan. Nah, kamu bisa bingung jawab Tuhan. Engkau dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan bicara engkau dahsyat. Jadi nubuatan kamu adalah bermazmur karena kamu seorang worshiper. Amin. Ya, jadi Tuhan pakai karunia-karunia itu dengan karakteristik manusianya. Itu aja Pak Wijaya. Ya, saya berdoa nanti di saat kamu naikkan pujian penyembahan, kata-kata nubuatan keluar buat jemaat. Dan kamu nunjuk dan tiba-tiba orang itu terpelanting. Kalau ini mesti kamu alamin pribadi ya, tentang pengertian nubuatan. Oke, saya lanjut lagi. Waduh, seru sekali ya Bapak Ibu ya. Luar biasa hari ini. Nah Bapak Ibu, ya tadi pertanyaan yang diajukan Pak Wijaya sepertinya belum selesai ya, belum selesai.
Wah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya episode ya bersama dengan Pak Wijaya di episode berikutnya, Bapak Ibu. Amin, Nah, amin. pertanyaan-pertanyaan yang seru sekali ini, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa ya mengajukan pertanyaan di nomor 0877 882 60871 ya. Nah, pertanyaan yang menarik akan kami tayangkan di episode ABLM. Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan share. Bapak Ibu tidak akan ketinggalan untuk episode-episode ABLM berikutnya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di episode berikutnya. Anda bertanya, Lasma menjawab. Tuhan Yesus memberkati.